Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad على wa ali محمد وآل محمد Allahumma salli ala اللهم Muhammad صل wa على ali Muhammad. محمد Allahumma salli ala اللهم Muhammad صل wa على ali Muhammad محمد wa وعلى آل محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin, Bapak Ibu dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan yang pertama setelah kita melewati bulan suci Ramadan, setelah kita melewati masa-masa Idul Fitri. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan dari kalangan orang-orang yang kembali kepada fitrahnya. Amin ya Allah. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian-kajian atau tadabbur kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah sampai di dalam surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada surat yang ke-102, yaitu surat At-Takatsur, yang lebih terkenal dengan Al-Hakumut Takatsur. Surat At-Takatsur, surat yang ke-102. Dan kita tinggal sekitar 10 surat lagi. Karena surat totalnya 114 dan kita sekarang masuki 102. Berarti totalnya tinggal kurang lebih 16 ya, 16 surat lagi. Maaf, tinggal sekitar 12 surat lagi ya. Karena 102 tambah kurang 114 ya. Jadi kita tinggal 112 ya, surat 112. Jadi kita ada 112 surat lagi kalau dengan surat yang malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya semuanya dengan sempurna. Baru setelah itu kita akan kembali lagi pada surat Al-Fatihah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak ikut dari awal, yang tidak pernah mengikuti dulu surat Al-Fatihah, ini adalah kesempatan untuk mengikutinya kembali nanti dari awal. Kalau misalnya rata-rata pertemuan kita satu kali pertemuan adalah satu surat, berarti ada sekitar 12 atau 13 kali pertemuan ke depan. Jadi kurang lebih 1 bulan lah, karena satu pekan ini kan 3 kali pertemuan. Jadi kalau 1 pekan itu sekitar 12 kali pertemuan. Jadi sekitar 1 bulan ke depan kita akan selesai. Lalu kemudian 1 bulan berikutnya atau bulan berikutnya, yaitu kita akan kembali ke surat Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke screen kita. Dan Ustadz kita yang ada ini siapa nih Pak Ibu sekalian? Belum ada ya. Belum ada ya. Ustadz kita belum ada, jadi mari kita masuk ke screen untuk membaca surat Al-Hakumut Takatsur, surat yang ke-112. Surat yang ke-112 ya. Seratus dua Ustaz. 102 ya, bukan 112, sorry ya. 102. Jadi surat At-Takatsur ya. Jadi kita mulai bersama-sama dengan membaca surat At-Takatsur ayat 1 sampai 8, jadi cuma 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول رسول الله آله الأطهار رسول وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah ikut bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Bapak Ibu semuanya Allah SWT angkat derajatnya di sisinya dan kemudian dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang disebut dengan khairul anam, khairul bariyah, yaitu hamba-hamba yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-muqarrabun ataukah al-mukhlasun. Karena hanya dengan bersama mereka lah, bersama para al-muqarrabun, al-mukhlasun, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat At-Takatsur. Surat yang pertama kita bahas setelah bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Surat At-Takatsur adalah nomor urutnya 102. 102. Di 102, kalau 114 dikurang 102 berarti tinggal 12 atau 13 dengan surat ini. Jadi kalau dikurangi dengan surat ini berarti tinggal 12 ayat lagi. Dari kata takasur ini, kata takasur ini berasal dari kata kathir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah biasa mendengar kata kathir. Kathir itu artinya banyak. Dikasir artinya banyak. Jadi takasur memperbanyak-banyakkan. Makanya kalau kita lihat di sini di terjemahan versi bahasa Indonesia ini adalah versi bahasa Indonesia ini adalah bermegah-megahan. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya ini competition. Di bahasa Inggrisnya pakai competition, jadi berlomba-lomba untuk memperbanyak bisa juga. Jadi takasur itu dari kata kathir baru ditambah tak, baru kemudian kaknya dikasih mat, takatsur nanti kita lihat dari kata kathir lalu kemudian takatsur artinya berlomba-lomba atau semuanya berusaha untuk memperbanyak-banyakkan, membuat banyak dalam pengertian kuantitatif. Maka kita bikin ilustrasi di sebelah kanan itu adalah emas, karena emas ini yang dijadikan sebagai simbol daripada kekayaan. Akan dianggap bahwa
patokan mata uang yang benar adalah pakai emas, karena emas adalah merupakan ukuran kekayaan yang tidak pernah pudar dari dulu sampai sekarang. Sehingga siapa yang banyak emasnya berarti juga banyak harta kekayaannya. Emas bisa diubah dalam bentuk apapun. Bisa dibuat perhiasan, bisa diubah jadi uang, bisa ditukar jadi macam-macam itu emas. Kenapa? Karena emas dianggap sebagai mata uang yang sifatnya universal dan sama nilainya di mana-mana. Beda dengan mata uang negara itu beda-beda. Nilai rupiah dengan dolar Singapura beda. Nilai rupiah dengan dolar Amerika apalagi beda sekali. Tapi kalau yang namanya harga emas di mana-mana di seluruh dunia sama. Tapi intinya adalah kita jadikan itu sebagai simbol untuk membicarakan tentang at-takatsur, yaitu bermegah-megahan. Yang di dalam bahasa Inggris ini dia terjemahkan dengan competition. Surat ini turun di Mekah. Karena turun di Mekah maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 8 ayat. Jadi hanya satu kali pertemuan. Insya Allah selesai satu surat at-takatsur ini. Dan berarti surat berikutnya, surat 103 adalah surat Wal-Asri, Al-Asr. Al-Asr lebih pendek lagi, tetapi maknanya sangat dalam. Mari kita mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Jadi ini juga adalah simbol daripada kekayaan sekarang. Karena masih sekitar 50% cadangan devisa dunia adalah dalam bentuk uang dolar. Sekitar 58% ya, cadangan devisa dunia itu adalah dalam bentuk dolar. Walaupun ini sudah menurun sebetulnya, sebelum-sebelumnya itu bisa sampai 70%. Tapi semakin ke sini popularitas dolar Amerika semakin mulai redup dan sekarang hanya tinggal sekitar 58% saja cadangan devisa dunia dalam bentuk dolar. Sekarang sudah mulai muncul rival barunya yaitu yuan atau renminbi. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-haku, al-hakum ya. Kumnya ini kalian. Jadi sebetulnya kata dasarnya al-ha. Jadi ini adalah al-ha. Kumnya di sini adalah kalian. Kumnya adalah kalian, antum. Jadi al-ha adalah melalaikan. Telah melalaikan. Kum kalian. Jadi telah melalaikan kalian. Jadi al-ha itu artinya melalaikan. Al-hakum. Telah melalaikan. Mungkin dari kata ini menjadi bahasa Melayu lihai. Kalau lihai itu kan gampang mengecoh. Itu namanya lihai. Kalau lihai itu kan gampang mengecoh. Nah, kata al-ha itu adalah mengecoh. Jadi kalian telah terkecoh, kalian telah terlalaikan. Jadi kata-kata al-ha ini telah terlalaikan. Siapa kalian? Siapa yang melalaikan ini pelakunya nih? Ya. Jadi ini adalah failnya namanya, pelakunya adalah ini. Jadi ini adalah pelakunya, ini adalah kata kerjanya, ini adalah objeknya. Ini kum ini kalian. Jadi al-ha kum bisa disambung al-ha at-takatsur. Jadi berpikir untuk selalu banyak dan banyak itu membuat orang lalai. Kalau kita bahasakan itu berpikir kuantitatif. Karena yang bisa dibicarakan banyak sedikit itu kan yang kuantitatif. Kalau kualitatif itu tidak berlaku banyak sedikit. Maksudnya kualitatif. Kalau kuantitatif itu bicara sedikit banyak. Jadi kuantitas, quantity. Jadi kalau kuantitas atau quantity itu bicara tentang sedikit dan banyak. Dan berpikir untuk kuantitatif itu membuat kalian lalai. Jadi kalau secara awam kita terangkan at-takatsur ini artinya berpikir untuk menambah terus-menerus kita punya harta kekayaan dunia yang menyebabkan kita lalai daripada kehidupan akhirat, seperti itu. Itu secara awam, secara gampangnya. Tetapi secara lebih dalam, at-takatsur itu artinya berpikir kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Berpikir material, berpikir sesuatu yang berubah terus-menerus. Jika berpikir tentang sesuatu yang berubah terus-menerus, akhirnya kemudian kalian lalai dari sesuatu yang tidak berubah. Alam dunia adalah alam yang berubah. Ketika kita hanya berbicara tentang alam dunia, alam yang berubah, maka kemudian kita lalai daripada alam yang tidak berubah. Ketika kita berpikir tentang hal-hal yang sifatnya kuantitatif,
akhirnya kita lupa kepada yang kualitatif. Seperti itu. Jadi kalau selalu hanya kita berpikir kuantitatif, beragama, banyak orang beragama hanya kuantitatif. Contohnya, memperbanyak-banyakkan salat sunat, itu bagus secara kuantitatif. Tetapi belum tentu secara kualitatif bagus. Orangnya maksudnya. Kenapa? Karena kualitasnya yang paling menentukan. Buktinya Al-Quran mengatakan banyak orang sholat tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali kelalaian, neraka, wailul lil musallin. Jadi celakalah, neraka wailah bagi orang yang sholat. Puasa juga begitu. Banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi itu kan artinya kuantitatif. Al-Quran juga begitu. Kita baca Al-Quran memperbanyak-banyakkan saja, itu adalah kuantitatif. Itu bagus, tetapi harusnya disertai, disusul dengan yang kualitatif. Apa itu kualitatif? Mengetahui arti, mengetahui makna di balik kata-kata yang kita baca. Makanya ada ulama mengatakan bahwa membaca satu ayat satu hari, tetapi kita renungkan artinya, kita renungkan makna-makna yang terkandung pada setiap kata, itu jauh lebih tinggi nilainya daripada membaca Al-Quran satu juz satu hari, tetapi tidak tahu isinya. Karena ada orang bisa setiap hari satu juz baca Al-Quran. Sehingga setiap bulan pasti tamat Al-Quran. Tetapi belum tentu tahu isinya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga membaca Al-Quran satu juz satu hari, tetapi dalam pelaksanaan keberagamaannya sama sekali tidak merujuk, tidak mencerminkan Al-Quran padanya. Di Indonesia sekarang banyak terkenal istilah odoj. Odoj kalau tidak salah singkatan dari one day one juice. Singkat odoj. One day one juice. Mungkin di Singapura dan Malaysia juga ada. Ini tentu bagus, tetapi menjadi tidak bagus kalau hanya berhenti di situ. Jadi berusaha untuk odoj, one day one juice, itu bagus. Menjadi tidak bagus apabila hanya berhenti di situ, karena namanya takasur. Kalau kita berhenti pada kuantitatif, maka nanti kemudian kita akan lalai daripada yang kualitatif. Ingat, kita lalai daripada yang kualitatif. Itulah sebabnya yang kuantitatif ini sering sekali dikecam dalam Al-Quran. Ya, coba kita lihat misalnya surat Al-Hadid. Ya, kita lihat surat Al-Hadid di sini. Surat Al-Hadid, surat yang ke-57. Surat 57 ayat 20. Surat Al-Hadid. Allah berfirman, "I'lamu, ketahuilah, annama bahwasanya al-hayatud dunia." Jadi ketahuilah, ini kata-kata ilmu, ketahuilah, kita disuruh camkan, renungkan. I'lamu, camkan, renungkanlah. Catatlah baik-baik. Annama bahwasanya al-hayatud dunia, kehidupan dunia itu la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. Kata permainan dan senda gurau itu bukan aslinya. Kehidupan aslinya kita adalah akhirat. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Karena sementara disebutnya dengan permainan dan senda gurau. Di dunia ini adalah permainan. Tetapi walaupun permainan punya nilai, sama kalau kita main sepak bola kan bermain, tetapi kan ada nilainya. Banyak pemain sepak bola yang kaya raya, walaupun itu hanya permainan. Jadi annamal hayatud dunia, bahwasanya, jadi kata annama di sini pembatasan. Ketahuilah bahwasanya, artinya dunia itu tidak lebih dari itu. Laibun walahun, permainan dan senda gurau. Coba kita lihat, kita di dunia memperbanyak-banyakkan tadi harta. Berpikir memperbanyak-banyakkan harta. Setelah meninggal dunia kan ditinggal semuanya. Harta benda otomatis diambil oleh ahli waris kita. Bukan, kita tidak bawa. Kita punya pangkat dan jabatan, begitu meninggal dunia langsung diganti oleh orang lain. Ya. Langsung orang lain, bahkan sampai pada tingkat raja atau presiden sekalipun. Kalau mangkat, meninggal, langsung diganti oleh raja atau presiden yang lain. Jadi tetap berjalan kehidupan ini. Kita pergi tidak membawa pangkat dan jabatan. Kita pergi tidak membawa gelar raja dan presiden. Begitulah juga dengan profesi kita. Profesi kita sebagai pengacara, lawyer. Begitu kita meninggal dunia, ya akan datang lawyer yang lain, muncul pengacara yang lain. Profesi kita sebagai arsitek. Begitu kita meninggal dunia, ya banyak arsitek lain yang akan menggantikannya. Jadi,
ketahuilah annamal hayatud dunya laibun walahun. Dimanapun profesi kita jadi tentara, kita misalnya panglima tentara, begitu meninggal dunia sebagai panglima diganti dengan panglima yang lain, seperti itu. Jadi kehidupan dunia seperti itu. Begitu kita meninggal dunia, jabatan-jabatan itu, pangkat-pangkat itu, harta-harta kekayaan itu kita tidak ada dibawa. Apa sebabnya? Karena semuanya itu hanyalah laibun walahun, permainan dan sendaguro. Wazinatun, dan hanya perhiasan saja. Coba misalnya kalau kita pakai tas branded, itu kan perhiasan. Apakah tas branded yang kita pakai mempengaruhi kualitas berpikir kita? Sama sekali tidak. Ya, artinya orang yang kualitas berpikirnya rendah, tidak ujuk-ujuk, tidak dengan serta-merta menjadi kualitatif berpikirnya dengan menggunakan tas branded yang harganya miliaran rupiah. Orang yang tidak punya pengetahuan yang memadai, lalu diberikan mobil mewah, apakah lantas pengetahuannya bertambah? Tidak sama sekali. Jadi itu namanya perhiasan. Yang namanya perhiasan itu tidak substantif. Ya, bukan substansi. Itu namanya perhiasan. Contohnya misalnya cincin itu kan perhiasan. Apakah kalau cincin kita tidak pakai lantas tubuh kita menjadi bermasalah? Kan tidak. Kita lahir tidak bawa cincin. Ya. Betapa banyak orang tetap jadi manusia, tetap jadi orang, tetap beraktivitas, padahal dia tidak punya cincin emas misalnya, atau cincin berlian. Jadi artinya yang namanya perhiasan itu tidak berpengaruh. Ya. Kalau kita jual rumah, yang dibeli rumah apa? Perhiasannya atau rumahnya? Yang dibeli rumahnya. Jarang sekali kita mendengarkan orang beli rumah dihitung perhiasannya di dalam, atau apa hiasan-hiasan dindingnya. Yang dihitung adalah luas tanah dan luas bangunan. Jadi yang namanya perhiasan itu adalah perhiasan. Perhiasan itu hanya ornamen. Perhiasan itu hanyalah bunga-bunga saja. Ya. Seperti mana ibu-ibu misalnya kalau habis pakai pakai jilbab, lalu kemudian di samping kiri kanannya dipakai bros yang ada kembangnya. Nah, itu kan namanya ornamen. Tanpa bros berkembang juga tetap jilbab namanya, tetap pakaian namanya. Jadi yang namanya perhiasan itu cuma tempelan-tempelan. Ditempel di tangan namanya cincin. Dipakai di pergelangan namanya gelang. Dipakai di kuping namanya anting-anting. Dipakai di leher namanya kalung. Ya, seperti itu namanya perhiasan. Jadi kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sendaguro dan perhiasan saja, ornamen. Ornamen itu tidak substance, tidak substansi namanya. Watafakhurun, dan suka membangga-banggakan, flexing, kalau bahasa sekarangnya disebut dengan flexing. Watafakhuru, suka bermegah-megahan, baru kemudian selfie-selfie mempertunjukkan di depan banyak orang. Tafakhur ini namanya. Jadi jauh sebelum adanya sekarang orang suka selfie-selfie, lalu kemudian menjadi jejak digital yang tidak bisa dihapus, itu Al-Quran sudah berbicara tafakhur. Ya. Banyak orang yang suka selfie-selfie tanpa dia rasakan itu menjadi petaka bagi dirinya. Ya. Petaka bahkan bagi masa depannya. Ya, ada orang yang suka selfie-selfie atau berfoto-foto dan sebagainya, begitu nanti bermasalah dengan pasangannya, bubar, dia mencari pasangan baru lagi, susah. Kenapa? Karena ada jejak digitalnya yang menunjukkan bahwa dia itu orang bebas. Dia memiliki kehidupan yang sangat bebas sebelumnya. Jadi artinya apa jemaah sekalian, bermegah-megahan, berselfie-selfie ini adalah bisa berbahaya bagi manusia nantinya, terutama kalau itu menjadi jejak digital. Jadi watafakhurun bainakum di antara kalian. Bermegah-megahan, membangga-banggakan. Tafakhur ini sebetulnya bukan hanya bermegah-megahan, berbangga-banggakan. Ini sebetulnya membangga-banggakan, baru takasur ini bermegah-megahan tadi. Ini terbalik ini sebetulnya. Ini tafakhur ini adalah berbangga-bangga. Ya. Di dalam Al-Quran ada kata-kata fakhura. Ya. Tafakhur itu artinya berbangga-bangga. Jadi watafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Watakasur, dan berlomba-lomba memperbanyakkan. Makanya tadi bisa diartikan competition karena berlomba-lomba, bisa diartikan bermegah-megahan karena berlomba-lomba untuk memperbanyak hal yang dianggap duniawi.
Kita anggap duniawi, berbangga-bangga seperti tadi hal-hal yang branded, kendaraan-kendaraan yang mewah dan sebagainya. Itu manusia. Wa takasur. Ya, apakah itu semuanya salah? Tentu tidak salah. Ini bukan bicara salah. Yang salah adalah apabila tadi lalai nantinya. Ya. Kalau tidak lalai, ya tidak ada masalah. Cuma memang yang namanya semuanya ini punya peluang untuk membuat orang lalai. Karena tadi dikatakan alhaqumut takatsur. Jadi kata takasur dalam Al-Quran cuma dua. Satu di surat At-Takasur, satunya lagi di sini sama tulisannya. Bedanya di sini tidak ada alif lamnya. Bedanya di sini tidak ada alif lamnya. Jadi sama-sama asal katanya kafir. Kafir, baru kemudian ditambah ta, baru ka-nya dikasih mat, baru ya-nya dihilangkan menjadi takatsur. Jadi berlomba-lomba untuk mencari yang paling banyak. Wa takatsur fil amwali wal aulad, dalam harta benda dan anak-anak. Ya, kata harta benda dan anak-anak di sini bisa bermakna di sini pengikut biasanya. Harta benda dan pengikut. Apakah ini salah memperbanyak harta benda? Tentu tidak, karena agama kita justru menganjurkan kita semuanya berharta. Di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat yang kita sudah baca, kalau orang berjuang itu adalah bi amwalikum wa anfusikum. Berkali-kali Allah mengatakan, ya berjuanglah di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Jadi berjuang bi amwal, dengan harta. Jadi bagaimana kita berjuang dengan harta kalau tidak punya harta? Ya, kalau anfus pasti harus yang punya anfus, pasti punya diri. Jadi selalu ada kata waktu jahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu bahkan kita bahas dulu di dalam surat As-Saff. Itu Allah mulai dengan pertanyaan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi harta itu disebutkan di sana. Jadi berdasarkan ayat ini orang Islam itu harus dapat mungkin menjadi orang berharta agar dia bisa menjadi pelaksana penunai zakat, humus dan sebagainya. Jadi fil amwal, harta, dan kemudian wal aulad, apakah salah punya anak-anak? Bahkan Nabi mengatakan saya bangga kalau kalian punya keturunan yang banyak. Jadi al aulad. Jadi artinya apa? Ini bukan salah sebetulnya. Ini al amwal dengan al aulad sama. Kalau kita punya anak itu harus ada, sebaiknya ada karena berkaitan dengan regenerasi. Dan kita bicara sekarang tentang beberapa negara yang mengalami defisit pertumbuhan penduduk, ya sehingga kemudian mengalami masalah demografi, namanya krisis demografi. Sementara negara-negara yang surplus demografinya banyak, maka dia lebih cepat pertumbuhan ekonominya. Jadi artinya apa? Ini bagus. Yang dibicarakan Al-Quran adalah apabila ini melalaikan, ya apabila melalaikan. Jadi fil amwali wal aulad kama salil ghaitin. Al-Quran mengatakan bahwa yang namanya tadi atas ini kan kehidupan dunia ini adalah permainan, senda gurau, perhiasan, berbangga-bangga, memperbanyak-banyakkan harta dan anak-anak. Lalu kemudian Tuhan mengatakan itu adalah sesuatu yang sifatnya sekunder. Yang primer itu adalah yang akhirat. Maka yang sekunder ini kita gunakan untuk cari yang primer. Yang secondary kita gunakan untuk mencari yang primary. Ya. Yang sekunder kita cari yang primer dengan mengorbankan yang sekunder untuk mendapatkan yang primer. Kenapa? Karena yang sekunder tadi, yang perhiasan tadi itu sifatnya seperti apa? Ini lihat. Kamata lighaitin. Semua tadi di atas ini, mulai daripada apa tadi? Mulai daripada permainan, sendaguro, perhiasan dan sebagainya, semuanya itu adalah seperti air hujan, kama asali ghaitin, seperti air hujan. Nah, air hujan itu apa? Coba kita lihat. Air hujan itu tujuannya untuk menumbuhkan tanaman. Nah, kalau air hujan datang, ajabal kufar, membuat takjub. Ini ajabin takjub dari kata takjub. Ya, di sini diartikan kagum. Siapa al-kufar? Ini sini orang kafir, ini kurang tepat. Al-kufar sini artinya para petani. Orang kafir. Ini bukan orang kafir, ini pasti al-kufar ini adalah para petani. Kenapa? Karena
petani itu kerjanya adalah menggali tanah baru ditutup lagi. Kan gali tanah, baru masukkan benih ditutup. Gali tanah, masukkan benih ditutup. Nah, karena menutup dan menutup dan menutup, maka disebut dengan kafir. Bahasa terjemahnya kufar. Jadi petani itu kerjanya menutup tanah. Kenapa? Karena benih kalau tidak ditutup nanti dimakan burung. Gitu. Jadi habis saya kita tanam biji kacang. Nah, biji kacangnya itu tidak boleh di permukaan tanah, harus harus dilobangi dulu, baru kemudian disimpan bijinya, harus kemudian ditutup dengan tanah. Nanti akan muncul keluar kalau sudah tumbuh dari dalam. Jadi itu namanya al-kufar. Jadi kufar ini bukan orang kafir ya. Pasti terjemahnya di sini bukan orang kafir. Coba kita lihat. Nah ini ya. Jadi seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Jadi ini kita lihat yang benar ini. Para petani bukan orang kafir. Jadi berbeda sekali kan Pak sekalian. Jadi terjemahannya beda sekali. Ya. Jadi kalau diartikan dengan orang kafir kan jauh sekali, ya. Melenceng jauh. Jadi kamasali gaiti ajabal kufar. Jadi yang namanya tadi harta benda dan sebagainya itu adalah seperti hujan yang mengagumkan al-kufar, yaitu para petani. Karena yang paling menunggu datangnya musim hujan itu adalah para petani. Karena dengan datangnya musim hujan, maka pertanian mereka bisa dimulai. Karena tidak bisa mereka bertani kalau tidak ada airnya. Nabatuhu, ya, jadi tanaman-tanamannya itu tumbuh dengan baik. Makanya dia takjub. Jadi kama saligaitin ajabal kufaru nabatuhu. Jadi artinya tanaman-tanamannya itu membuat takjub para petani. Jadi dengan air hujan itu, lalu kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman yang menyebabkan orang-orang yang bertani itu kemudian menjadi takjub, kagum, senang. Ya. Tetapi ingat kata Allah, ya yang namanya tanaman-tanaman seperti padi, misalnya cabai, atau misalnya tomat, jagung, yang merupakan tanaman-tanaman yang singkat itu, bahkan yang panjang juga, itu tidak selamanya hijau seperti itu. Nanti pada saatnya setelah dia dipanen, dia saatnya akan kering. Summa yahiju, lalu kemudian dia kering. Jadi awalnya itu adalah menakjubkan, ajabal kufaru nabatuhu, summa, tetapi kemudian yahiju, kemudian menjadi kering. Nah setelah dia kering, fatarahu musfarra. Kata-kata hiju sini kita artikan setelah dipanen, maka berhentilah pertumbuhannya. Jagung setelah kita ambil buahnya, berhenti pertumbuhannya. Lama-kelamaan dia akan menjadi kering kuning. Ya. Cabai juga begitu. Kalau cabai sudah dipetik berkali-kali, tomat juga begitu. Ya. Bahkan kita lihat misalnya yang namanya pohon singkong bahkan harus dicabut memang yang singkong itu. Ubi kayu. Ya. Jadi ia hiju fatarahu musfarra. Ya. Jadi dia akan menjadi kering. Lalu kamu melihat itu menjadi musfarra, kekuning-kuningan, warna kuning. Tadinya hijau, lalu kemudian menjadi kuning, lalu lama-kelamaan menjadi hitam, hancur. Summa yakunu hutama, kemudian hancur. Nah begitulah kehidupan ini. Jadi yang disebut dengan kehidupan kuantitatif ya seperti ini. Jadi yang namanya kuantitatif seperti itu. Ya, tadinya hijau, lama-kelamaan jadi kuning. Cobalah Bapak Ibu beli, misalnya terutama ibu-ibu, beli misalnya sayur yang fresh, yang segar di pasar. Simpan di lemari, jangan dimasukkan di kulkas, di peti case ya. Kulkas, jadi di peti, bukan di peti case, peti sejuk ya. Masukkan di di peti sejuk. Lalu kemudian jangan masukkan di sana. Lalu kenapa yang terjadi? Pagi kita beli, sore sudah mulai layu. Besok pagi sudah mulai kuning, sorenya sudah mulai kehitam-hitaman, lalu kemudian hancur. Seperti itulah kehidupan dunia ini. Ya, fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Dia akan menjadi hancur. Jadi inilah kehidupan yang sifatnya kuantitatif, karena sifat kehidupan kuantitatif ini adalah berubah dan berubah terus-menerus. Tadinya dari benih, dari biji kacang, biji jagung, biji mangga,
terus kemudian tumbuh, lalu kemudian setelah dipanen sekian kali, lalu kemudian dia akan kering, setelah itu kemudian hancur. Wafil akhirati, dan di akhirat hanya ada dua. Wafil akhirat, dan di akhirat hanya ada dua, Bapak Ibu jemaah sekalian. Yang pertama, adzabun syadid. Yang kedua, wa maghfiratu minallah. Cuma dua saja. Jadi kita tinggal cari yang mana. Di akhirat itu cuma dua. Adzabun syadid wa maghfiratu minallah. Dari mana kita dapatkan adzabun syadid? Dari mana kita dapatkan maghfiratu minallah? Kita dapatkan dari perhiasan-perhiasan kuantitatif tadi. Kita dapatkan dari harta, kita dapatkan dari dari kekayaan, semua kita dapatkan dari sana. Kita dapat azab karena menyalahgunakan harta kita. Coba, bisakah kita membeli minuman keras beralkohol kalau tidak punya uang? Tidak punya duit? Ya tidak bisa. Harus pakai uang. Ya. Jadi banyak orang mendapatkan azab yang keras, yang pedih, yang keras karena apa? Harta bendanya. Tetapi maghfirah dapatnya pakai apa? Pakai harta juga. Banyak juga orang yang dapat maghfirah dari hartanya. Kenapa? Digunakan untuk berzakat, berhumus, bersedekah, berinfak, membantu sesama, memperbaiki fasilitas-fasilitas umum. Jembatan patah diperbaiki bersama. Jalanan hancur diperbaiki secara gotong royong. Nah, jadi ampunan kita dapatkan dengan harta benda kita atau dengan dunia ini. Azab yang keras juga kita dapatkan dengan dunia ini. Artinya dengan dunia kita bisa mendapatkan azabun syadid di akhirat, dan dengan dunia juga kita bisa mendapatkan maghfiratu minallah di akhirat. Cuma dua saja. Tinggal Bapak Ibu kita mau pilih yang mana. Jadi tadi Allah tidak mengecam harta benda dan sebagainya. Yang dikecam adalah apabila semuanya itu hanya dijadikan alat untuk mengundang azab yang pedih. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah. Dan pada saat yang sama harta benda kehidupan dunia juga ini bisa digunakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, waridwan, dan keridhaan. Ampunan dan ridhonya. Baru kemudian ditutup dengan pernyataan. Ini pernyataan. Pernyataan kalau bahasa filsafatnya proposisi atau bahasa logikanya. Proposisinya, pernyataan terakhirnya mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu tiada lain kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang bisa menipu. Wa mal hayat, tiadalah nilai kehidupan dunia ini kecuali mata, ada kesenangan, tetapi kesenangan yang gurur, menipu. Kenapa gurur? Karena dengan kesenangan dunia banyak orang lupa diri. Dengan kesenangan dunia, banyak orang lupa kalau dirinya itu orang bersekolah, orang pendidikan, berbuat di luar kategori pendidikannya. Sekolahnya tinggi, tapi perbuatan seperti orang tidak sekolah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tuhan, ini pernyataannya. Ingat, kehidupan dunia itu adalah kesenangan, tetapi kesenangannya menipu. Itulah sebabnya supaya kita jangan tertipu oleh kesenangan dunia, Allah berikan kepada kita satu sekolah, satu madrasah yang namanya Ramadan. Ramadan itu apa? Untuk mengingatkan kita tentang kesenangan yang menipu ini. Jadi dengan puasa kita melawan instrumen, tools dalam jiwa kita yang bisa membuat kita tertipu, terkecoh oleh kesenangan dunia, yaitu makan, minum, dan hubungan seksual. Jadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Supaya kita tidak tertipu, maka kita harus menerapkan nilai-nilai Ramadan. Jadi walaupun Ramadan telah berlalu, tetapi nilai-nilai Ramadan harus kita hidupkan selamanya dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita tidak tertipu. Ya. Karena dengan berpuasa, dengan menahan diri, kita bisa tidak terpengaruh oleh makanan dan minum. Banyak orang kalau lapar, susah untuk antri. Banyak orang kalau lapar, tidak mengenal lagi adab, peradaban. Banyak orang kalau lapar, semuanya diembat. Banyak kalau lapar, bahkan tidak lapar sekalipun, kita lihat korupsi merajalela. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, disinilah intinya apa tadi? Sesuai dengan pembahasan kita adalah at-takatsur tadi ini. Kita di sini pembahasannya takasur.
Inilah yang menyebabkan kita lalai sebetulnya. Ya. Inilah yang membuat kita semuanya lalai. Jadi baru Allah mengatakan sabiqu ila maghfiratin, berlomba-lombalah kalian dengan harta benda dunia kalian menuju apa? Maghfirah tadi, ampunan. Tadi kita katakan kehidupan akhirat ada dua. Maghfirah mana tadi? Nih, wa fil akhirat hanya dua, adzabun syadid wa maghfiratu minallah wa ridwan. Nah, Allah mengatakan di sini sabiqu, berlomba-lombalah kalian menuju kepada maghfirah, ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan sorga, arduha ka ardis samai wal ard, oidat lilladzina amanu billahi wa rusulihi, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Ini mirip dengan surat Ali Imran ayat 133. Kita balik ke pembahasan kita. Nah, jadi al-hakum takatsur. Jadi Bapak sekalian, kita sudah tahu ini tadi at-takatsur ya, memperbanyak-banyakkan. Al-hakum ini melalaikan. Ini kita dilarang lalai dari sini. Kita telah membahas dulu surat apa? Surat Al-Munafiqun. Mari kita lihat surat Al-Munafiqun di sini. Kita lihat surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun itu surat 63 ya ini. Ayatnya 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum. Janganlah tulhikum, kalian dilalaikan. Hukumnya sama tadi. Kalau tadi al-ha itu adalah fi'il madhi, bentuk lampau, past tense. Al-hakum, telah melalaikan kalian. Kalau di sini adalah mudhari, la tulhikum, dengan ada larangan di depannya, la tulhikum. Alha yulhi, kan begitu. Alha yulhi, menjadi taknya tulhi, ya. Anta tulhi. Jadi la tulhikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Wahai orang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh apa? Amwalukum, oleh harta benda, wala auladukum, dan anak-anak kalian. Jadi makanya kita katakan tadi, yang disebutkan tadi di sini di Al-Hadid bukan salah tadi di sini ini tadi. Bukan salah ini, harta benda dan anak-anak tadi. Amwal bukan salah. Yang salah apabila kita dilalaikan oleh ini, fi amwalikum wa anfusikum tadi. Kata dikatakan la tulikum amwalukum wala auladukum, kan begitu. Ya, ini tadi di surat Al-Munafiqun ini. La tulikum amwalukum wala auladukum. Dari mana? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Jadi harta benda kita cari, anak-anak kita pelihara dengan baik, kita didik dengan baik, tetapi tidak boleh menyebabkan kita lalai daripada Allah. Justru harta benda dan anak-anak harusnya menjadi pemicu, menjadi trigger untuk kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disertai dengan ancaman, wa may yaf'al dzalik, siapa yang berbuat demikian, yaitu lalai dari mengingat Allah akibat urusan harta benda dan anak-anaknya, faulaika humul khasirun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Faulaika humul khasirun, mereka ada termasuk orang-orang yang merugi. Faulaika humul khasirun, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Jadi al-hakumut takatsur hatta zurtumul makabir, sampai ini, hatta ini sampai. Jadi artinya kalau kita terlalaikan oleh sifat-sifat kuantitatif tadi, ada batasnya. Jadi lalainya juga ada batasnya. Dilalaikan sampai kapan? Hatta, sampai. Artinya maksimal. Zurtumul maqabir. Zurtum ini dari kata zara yazuru menjadi zurtum. Tumnya tadi kembali kepada kalian ini, kum. Al-hakum zurtum. Kalian menziarahi. Al-maqabir, makabir ini adalah bentuk jamak dari kubur. Al-maqabir, kuburan. Ada punya dua makna di sini. Pertama adalah yang pendek dulu, makna yang cetek, makna yang paling luar. Yaitu kalau kita tidak ingin terlalaikan oleh memperbanyak-banyakkan harta, karena tadi memperbanyakkan harta ini bukan larangan. Ingat, ini ayat bukan larangan memperbanyakkan harta. Yang ada hanya mengingatkan bahwa memperbanyakkan harta itu bisa membuat lalai kalian. Jadi
Ini bukan larangan memperbanyakkan harta. Karena semakin banyak harta kan semakin banyak zakat, infak, sedekah, dan humus. Ya, tetapi jangan sampai terbalik. Memperbanyakkan harta justru membuat kalian lalai. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar dalam memperbanyak harta ini tidak lalai? Nah, di sini katakan hatta, kecuali, hingga zurtumul maqabir, rajin menziarahi kuburan. Rajin menziarahi kuburan. Bizurtumul maqabir, menziarahi kuburan. Kuburan apa? Nah, kita lihat. Kuburan itu banyak. Secara umum, semua kuburan secara umum. Karena kuburan itu mengingatkan kita adanya kematian. Kuburan mengingatkan kita bahwa siapapun yang ada dalam kuburan itu pernah seperti kita. Pernah sehat, pernah kuat seperti kita. Tapi sekarang mereka sudah tidak ada. Jadi, zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kuburan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Ya. Maksudnya di situ melihat, melewati kuburan, mengunjungi kuburan. Ya. Kalau di beberapa tempat namanya menziarahi kuburan, ya. Mengunjungi kuburan. Yang kedua, sudah mulai lebih khusus lagi. Siapa kuburan yang paling pertama kita lakukan setelah umum? Yaitu orang tua kita. Yang paling dekat dengan kita, orang tua kita. Jadi kita menziarahi kuburan orang tua kita supaya apa? Satu, selain mengingatkan kita tentang kematian, orang tua kita pernah seperti kita, bahkan pernah kita bergaul sama dia, pernah tidur sama dia, pernah serumah sama dia, pernah senasib sepenanggungan sama mereka. Itu orang tua kita. Ya. Bahkan kalau kita kuburan ibu kita, kita berasal dari ibu kita secara fisik. Jadi, dan mereka sekarang sudah tidak ada, artinya apa? Kita juga akan menyusulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan orang tua kita, mengingatkan kita bahwa mereka itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah kaitannya dengan penciptaan kita. Jadi karena orang tualah kita tercipta. Maka mengingatkan kita ada peran yang sangat penting di sana, yaitu orang tua. Sehingga kita mengunjungi di sana untuk mendoakannya. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena orang tua kita sebesar apapun dosanya dia tidak akan bisa menutupi kebaikannya yang begitu besar atas penciptaannya dengan kita. Kalau dia tidak ada, kita tidak mungkin ada. Jadi hatta zurtumul maqabir. Jadi ini adalah yang kedua. Jadi yang pertama tadi secara umum, yang kedua mulai orang tua, karena orang tua itu punya jaza, orang tua itu punya share, punya saham yang menyebabkan kita seperti sekarang. Ya, jadi kita menziarahi kuburan orang tua kita. Setelah itu siapa? Menziarahi kuburan orang-orang penting yang berjasa di dalam agama, bangsa, dan negara. Jadi kita menziarahi mereka bukan hanya secara agama, tapi bangsa dan negara juga. Karena kita tidak bisa beragama kalau tidak ada negara. Kalau negara kacau, kita tidak bisa beragama. Jadi tidak tepat juga kalau kita hanya mengunjungi orang yang punya peran agama, hanya punya peran negara juga. Misalnya kita di suatu negara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, kalau tidak ada pejuang, tidak ada pahlawan dulu yang membuat negara itu, memperjuangkan negara itu, kan negara jadi kacau. Kalau negara jadi kacau, negara tidak ada, ya kita tidak bisa beribadah dengan baik. Jadi artinya apa? Kita mengunjungi kuburan orang-orang yang punya peran yang sangat penting dalam kehidupan ini, baik secara keagamaan ataupun secara kenegaraan. Hatta zurtumul maqabir. Itu yang kedua. Itu adalah yang khusus kedua. Khusus pertama orang tua kita, terus kemudian para ulama-ulama, para negarawan yang menyebabkan agama ini sampai kepada kita. Yang menyebabkan negara ini bisa terbentuk dan aman seperti sekarang. Setelah itu siapa lagi? Yaitu insan-insan suci. Kita datang ke insan suci. Kenapa? Terakhir, karena dia paling jauh dari kita sekarang. Kalau kita dekat dengan mereka, tentu harus lebih utama mereka. Tetapi bagi kita yang jauh, ya tentu kita harus menabung dulu, menyiapkan uang lebih banyak baru bisa ke sana. Jadi itu makanya diurut. Kalau orang tua tadi kan rata-rata dekat dengan kita. Kalau sudah ulama atau para negarawan biasanya sudah lebih jauh dari kita. Ya, biasanya tempatnya lebih jauh. Yang lebih jauh lagi adalah sudah mencapai orang suci misalnya. Para imam, para maksumin itu lebih jauh dari kita. Terutama kita di negara-negara yang di luar Timur Tengah.
Baru setelah itu kemudian yang paling tinggi ya yaitu menziarahi adalah Rasulullah SAW dari sisi kenabian. Baru yang tertinggi lagi adalah Baitullah. Jadi itulah urutannya. Ya. Tapi tentu ke atas ini semakin tinggi perannya, ingat ya sekalian, bukan semakin berat. Kita simpan yang terakhir itu karena jauh. Makanya Allah pun juga menempatkan berhaji itu cuma kewajiban 1 kali seumur hidup. Jadi berhaji kewajibannya sehari sekali seumur hidup. Apa artinya berhaji? Yaitu mengunjungi rumahnya Baitullah. Kenapa? Allah tahu persis, tidak semua kita mampu melakukannya setiap saat. Tempatnya jauh sekali. Jadi hatta zurtumul maqabir, jadi mendatangi kuburan-kuburan itu. Itu makna pertama. Ya. Makna yang kedua daripada hatta zurtumul maqabir, yaitu sampai kalian akan dimasukkan ke dalam kuburan. Jadi bukan saja kalian menziarahi kuburan, tapi kalian sendiri yang mati. Kalian sendiri yang sudah masuk dalam kuburan. Jadi zurtum di sini kalian memasuki maqabir kuburan. Ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Jadi kalau kita sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kerjanya memperbanyak-banyakkan harta, bermegah-megahan, ya, bermewah-mewahan, flexing dan sebagainya. Lalu kemudian sampai kapan? Sampai kapan? Tadi dikatakan juga ada mata'ul gurur. Di tempat lain dikatakan mata'un ilahin. Kesenangan hanya sampai waktu tertentu. Kalau di sini sampai kapan waktunya? Zurtumul maqabir. Begitu kita masuk ke dalam kuburan, ya tidak ada gunanya lagi tas branded. Kan kalau orang masuk di kuburan, Pak Ustaz, tidak ada yang dikubur bersama dengan tas-tas brandednya. Toh untuk apa? Tidak ada orang yang dikubur dengan pakaian-pakaian mewahnya yang diukur oleh yang dijahit dan didesain oleh desainer terkenal. Nggak ada. Jadi sampai kapan? Zurtumul maqabir. Harus camkan zurtumul maqabir. Begitu kita masuk ke kuburan, semuanya ditinggalkan. Ya, semua yang berkaitan dengan at-takasur kita tinggalkan. Kalau begitu apa yang kita bawa? Nilainya tadi. Nilainya 2 tadinya, yaitu membawa kita kepada neraka tadi, azabun syadid. Yang kedua kepada maghfiratun min rabbikum waridwan, yaitu maghfirah, ampunan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma 2 macam Bapak Ibu. Jadi takasur ini cuma 2 kemungkinan, yaitu azab, ya. Jadi cuma 2 kemungkinan, ini azab. Yang kedua adalah ampunan. Cuma 2. Marilah kita menggunakan ini untuk ampunan. Jangan sampai azab. Kenapa? Karena kalau kita pada akhirnya meninggal dunia, semuanya kita tidak bawa. Ayat berikutnya. Nah inilah dia. Jemaah sekalian. Ini adalah kita ambilkan contoh kuburan. Kuburan ini tentu bukan orang Islam. Tetapi kuburan apapun menunjukkan kepada kita bahwa semuanya. Orang yang mati hilang di telan bumi. Jadi orang-orang yang ada di sini, di bawah ini kan kuburan nih. Ya. Orang-orang di bawah sini pernah berjalan-jalan, pernah memimpin perusahaan besar, pernah menjadi terkenal dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah tidak ada. Supaya ada semacam rasa pengingat dari keluarganya, dikasih kembang di atasnya. Ditulis namanya di nisan ini, seperti itulah. Ya, kalau dia orang biasa saja, biasanya paling nisannya yang kecil saja. Karena mungkin ini adalah orang kaya punya, maka nisannya pun dibuat mewah seperti ini. Tapi apapun bentuknya tidak berpengaruh, yang ada adalah orang yang dibawa sudah tidak ada. Ya, dia sudah dimasukkan ke dalam tanah, maka yang akan menjadi bagian darinya adalah 2 kemungkinan tadi. Wa fil akhirati, pertama adzabun syadidun wa maghfiratun mir rabbikum, dan ampunan dari Tuhan kalian. Cuma 2 saja. Allah mengatakan kalla, sekali-sekali tidak, saufa ta'lamun, kalian pasti akan tahu. Jadi sekali-sekali tidak, saufa ta'lamun, kalian pasti akan tahu. Kalla saufa ta'lamun, saufa kelak, akan, ta'lamun akan mengetahui. Artinya cepat atau lambat kita akan tahu bahwa berpikir tentang kuantitatif, yaitu memperbanyak-banyakkan itu, kita akan tinggalkan. Dan yang kita bawa hanyalah 2 kemungkinan tadi. Adzabun syadidun dan maghfiratun min rabbikum. Jadi kalla, sekali-sekali tidak, kata Allah. Saufa ta'lamun, kamu pasti akan tahu.
kamu pasti akan sampai ke sana. Baru kemudian diulangi lagi, summa, kemudian. Kalla, sekali-sekali tidak. Jadi ini diulangi. Ya, ini kalimat ini diulangi. Ya. Jadi yang ditambah cuma summanya saja. Summa. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-sekali tidak. Kalian pasti akan mengetahuinya. Kelak pasti akan mengetahuinya. Ini mirip dengan surat An-Naba. Dalam surat An-Naba dikatakan, amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Di sana menggunakan orang ketiga jadi ya'lamun, kalau di sini orang kedua ta'lamun. Di sana juga di surat An-Naba disingkat saya'lamun kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Saufa sama saja maknanya, yaitu bentuk istiqbal yang akan datang, akan, will. Summa kalla saufa ta'lamun, sekali-sekali tidak, kalian pasti akan mengetahuinya. Jadi artinya ini pengulangan menunjukkan bahwa benar-benar akan terjadi, dan kita harus menanamkan kesadaran pada diri kita bahwa kita akan sampai ke sana, cepat atau lambat, siapapun orangnya. Ya, nabi-nabi, rasul-rasul saja meninggal dunia, padahal itu adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah. Ya. Nabi Muhammad kita disebut dengan Habibullah. Tetapi di manakah mereka sekarang semuanya? Semuanya adalah telah kembali kepada Allah. Jadi kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nah, ini adalah kita ibaratkan ini adalah api neraka. Jadi api neraka yang muncul dari dasar meletup sampai ke atas, seperti itulah. Jadi kalau api neraka ini bergerak satu kali, maka ledakannya itu tadinya hitam, tiba-tiba muncul ke atas. Ya. Jadi di dalam surat surat Al-Mulk diceritakan bahwa suaranya adalah suara seperti orang yang marah, itu api neraka. Kalla, sekali-sekali tidak. Jadi sama tadi. Kalla saufa ta'lamuna, summa kalla saufa ta'lamun. Sekarang kalla, sekali-sekali tidak. Lau, seandainya. Lau di sini kita artikan seandainya. Ta'lamu, kalian mengetahuinya. Ilmal yakin, dengan ilmu yakin. Jadi seandainya, artinya kalau ada kata seandainya, artinya kita akan terbebas dari petaka akhirat, dari azabun syadid, apabila kita punya ilmu yakin. Apabila kita punya ilmu yakin di sini. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-sekali tidak. Seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, ilmul yakin. Jadi seandainya kalian mengetahui dengan ilmu al-yakin. Nah, bagaimana kita tahu ilmu yakin? Al-Quran. Ya, ingat, Al-Quran itu adalah ilmu yakin. Nah, kalau Al-Quran kita baca, kita maknai, kita tadaburi, akan memberikan kepada kita wawasan, memberikan kepada kita horizon, pengetahuan, cakrawala pengetahuan berkenaan dengan seluruh hakikat, dunia, akhirat, surga, neraka, bahkan hakikat diri kita sebagai manusia. Itu akan mengantarkan kita kepada ilmu yang meyakinkan. Kenapa disebut dengan yakin? Karena tidak mengandung keraguan. Ilmu itu adalah ilmu. Kenapa disebut yakin? Tidak ada keraguan. Karena betapa banyak ilmu yang mengandung keraguan. Ilmu-ilmu yang sifatnya empirikal itu bisa mengandung keraguan. Kenapa? Karena yang bersifat empirikal itu adalah sesuatu yang berubah. Takasur tadi. Takasur itu kan tadi ada sesuatu yang kuantitatif, berubah terus-menerus. Nah, sesuatu yang berubah terus-menerus tidak bisa mendatangkan kepada keyakinan. Lalu apa yang bisa mendatangkan kita kepada keyakinan? Yaitu pengetahuan yang berkenaan dengan hakikat. Karena hakikat sesuatu adalah menyampaikan tentang apa yang berada di balik fenomena atau kayak nampak daripada sesuatu itu. Namanya hakikat. Nah, Al-Quran mengajarkan kita tentang ilmu yakin. Nah, kalau ilmu yakin kita tentang Al-Quran itu kemudian sempurna, maka kita nanti pada akhirnya akan melihat sesuatu seakan-akan melihatnya langsung. Namanya ainul yakin. Jadi kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Artinya kalian terbebas daripada azab akhirat yang keras tadi, azabun syadid,
seandainya kalian punya ilmu yakin. Maka dikatakan di sini, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sekali-sekali tidak, seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan ilmu yakin, la tarawunnal jahim. Jadi yang pertama disebutkan bukan neraka surga, tapi neraka. La tarawunnal jahim, kamu akan mengetahui neraka jahim. Begitu mengerikannya akhirat yang disebabkan oleh at-takasur tadi apabila kita lalai. Jadi penekanannya apabila kita lalai. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Maka kamu pasti akan melihat al-jahim, neraka jahim. Ya. Artinya begitu Al-Quran menggambarkannya. Kalau kita membaca Al-Quran itu, ya doa-doanya kebanyakan meminta kita terbebas dari neraka. Coba Bapak Ibu sekalian baca Al-Quran. Hampir tidak kita temukan doa yang meminta kita masuk surga. Kenapa? Karena kita ini aslinya dari surga. Yang kita minta dalam Al-Quran terbebas dari api neraka. Jadi kata-kata adkhilnal jannata ma'al abrar itu bukan dari Al-Quran. Itu dari hadis. Kalau dari Al-Quran, bukan adkhilnal jannata ma'al abrar, tetapi tawaffana ma'al abrar. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu kebanyakan kina adzabannar. Itu rata-rata kina adzabannar. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini semuanya doa dari Al-Qur'an. Ya. Ini doa dari Al-Qur'an. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Doa di dalam surat Al-Furqan dan banyak lagi yang lain. Ya. Jadi la tarawunnal jahim. Kalau kita menggunakan ilmu Al-Quran, ilmu yakin, kita akan sampai kepada yang kita saksikan adalah seakan-akan neraka jahim. Kalau kita terlalaikan oleh kehidupan dunia sifatnya kuantitatif ini. Nah, kalau kita nanti mempelajari Al-Quran, maka kita seakan-akan menyaksikannya. Ya. Bayangkan kalau di akhirat baru kita lihat. Coba lihat jemaah sekalian ilustrasi kita ini. Kalau kita sudah berada dalam neraka baru menyaksikannya di sana, kan terlambat. Lihat matanya tuh. Ya, jadi jemaah sekalian terlambat kalau di akhirat baru kita lihat ini. Ya. Baru kita bisa melihat. Makanya di sini kita ambil gambar mata. Ya. Jadi kalau di akhirat baru kita melihatnya, ya terlambat. Ya. Ini sudah terlambat sekali kalau di akhirat baru kita bisa melihatnya. Ya. Ainul yakin. Harusnya di dunia inilah kita melihatnya dengan mata hati kita. Setelah ilmu yakin, baru kemudian ainul yakin, baru kemudian haqqul yakin. Nah, seperti itu. Summa kemudian la tarawunna ha ainal yakin. Jadi kalau kita mulai dengan ilmu yakin, summa kemudian ya, la tarawunna, lamnya di sini taukid. Benar-benar. Benar-benar pasti sungguh tarawunnaha. Pasti kamu akan melihatnya dengan mata yakin. Ingat, mata yakin itu berarti mata hati. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan Al-Quran mulai daripada ilmu yakin, lalu kemudian kita banyak memahami neraka dari Al-Quran, itu sebabnya jemaah sekalian, doa-doa yang ada di dalam Al-Quran tadi adalah meminta kita terbebas daripada azab api neraka. Bahkan itu doa-doa dibaca oleh para nabi sekalipun. Contohnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walaupun tidak disebutkan di sana neraka, tapi kata-kata minal khasirin itu adalah ahli neraka. Ya Allah, kami telah banyak melakukan aniaya terhadap diri kami. Kalau bukan karena ampunanmu kepada kami, kalau bukan karena cinta dan kasihmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang merugi, yaitu masuk ke dalam neraka jahanam. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Jadi harusnya membaca Al-Quran membawa kita kepada ainul yakin. Jadi ilmu yakin. Bagaimana caranya Al-Quran membawa kita kepada ilmu yakin? Tadabbur. Ya, jadi ini Al-Quran. Jadi kita mulai dari tadabbur Al-Quran. Tadabbur. Tadabbur Quran. Ya. Bahwa kita pertama kepada apa? Ilmu yakin.
Jadi kalau kita tadabbur ya, kalau tidak tadabbur ya tidak bisa. Kalau hanya sekedar membaca saja ya tidak bisa sampai kepada ilmu yakin. Yang kedua adalah baru membawa kita kepada ainul yakin. Ainul yakin. Nanti yang ketiga adalah sampai pada hakul yakin. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi kita di sini sampai pada ainul yakin. Nanti di tempat lain kita lihat ada hakul yakin. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita lihat misalnya di dalam surat Al-Waqiah. Ya. Surat Al-Waqiah itu surat 56 ayat 95. Inna hadza, sungguhnya ini Al-Quran ini lahuwa haqqul yakin, adalah benar-benar haqqul yakin. Ya, jadi mengantarkan kita kepada haqqul yakin. Ya. Surat Al-Haqqah juga begitu. Ini Al-Haqqah surat 69. Ya. Ayat 51. Wa inna, sungguhnya Al-Quran itu la haqqul yakin, benar-benar mengantarkan kita kepada haqqul yakin. Jadi dari ilmu yakin sampai kepada naik ainul yakin sampai pada tingkat yang paling tinggi haqqul yakin. Seperti itu. Jadi haqqul yakin. Jadi kalau sudah haqqul yakin itu artinya apa? Ya, bayangkan saja Pak sekalian kalau kita pertama-tama baru mendengar cerita tentang gula. Ya, jadi kita bisa membaca tentang gula. Bapak Ibu tahu gula kan? Sugar, gula. Jadi kita membaca tulisan, artikel, atau apalah namanya tentang gula. Nah, kita benar-benar paham tentang gula dari membaca artikel tersebut. Membaca tulisan, membaca buku tentang gula. Kan buku tentang gula banyak sekali bukunya dan tebal-tebal. Kalau kita baca tuh buku tentang gula, ada dari mana unsur-unsurnya, bagaimana terbentuknya, kan banyak tuh. Nah, kita tahu tentang gula secara ilmu namanya. Jadi kita namanya ilmu tentang gula, ilmu yakin. Kita sudah yakin tentang gula dengan membaca buku berjilid-jilid bermacam-macam tentang gula. Setelah itu kemudian kita diantarkan ke pabrik gula. Ini loh namanya pabrik gula. Nah, di sana kita lihat gula keluar dari silonya, dari tangkinya, keluar berguguran. Gula sudah berbentuk kristal-kristal. Kita ditunjukkan itulah gula. Nah, kita pada saat itu melihat gula. Oh, itu toh yang namanya gula. Selama ini kita cuma baca, sekarang kita sudah melihat gula. Jadi, sekarang kita sudah sampai pada level yang kedua, yaitu ainul yakin. Tentang gula. Setelah itu kemudian, secara ilmu kita sudah tahu bahwa gula itu adalah manis. Tapi belum pernah kita rasakan. Sekarang baru kita lihat. Nah, akhirnya kemudian, maka pemilik pabrik itu mengambil gula satu piring ke kita untuk kemudian kita cicipi. Gula itu kita sendokkan masuk ke dalam mulut kita dan bersentuhan dengan lidah kita. Pada saat itu kemudian gula kita rasakan. Nah, pada saat kita merasakan gula itu, maka dia sudah melampaui ilmu dan ainul yakin. Dia sudah sampai pada tingkat haqqul yakin. Pada saat kita merasakan gula, tidak bisa lagi dibicarakan. Tidak bisa dibicarakan. Karena ternyata ada yang kita baca dalam ilmu gula tadi, ada yang kita lihat dari gula tadi, tidak kita rasakan. Hanya benar-benar bisa diwakili apabila dia merasakannya. Pada saat kita baca buku tentang gula, kita tahu gula itu manis. Tapi manisnya seperti apa? Tidak dijelaskan. Ya. Kalau kita cuma baca tentang manis, kan banyak manis. Ya. Gula aren juga manis. Ya. Mangga matang juga manis. Durian masak juga manis. Semuanya manis kalau sudah masak matang. Tapi beda-beda manisnya, kan manisnya mangga, beda dengan manisnya pisang, beda dengan manisnya salak, beda dengan manisnya rambutan, beda dengan manisnya durian, dan sebagainya. Masing-masing berbeda, bahkan sama-sama gula. Ya. Gula aren atau gula coklat itu beda dengan gula yang kristal putih. Nah, akhirnya kemudian ketika kita mencobanya, nah itulah tidak bisa dibicarakan lagi. Dan itu sudah pasti benar-benar haqqul yakin. Karena ketika kita merasakan gula putih tadi, setelah diberikan satu piring kepada kita, kita sendok masuk ke dalam mulut kita, maka itulah gula yang sesungguhnya.
bukan itulah manis gula yang sebutnya, bukan manis gula aren, bukan manis mangga matang, bukan manis rambutan, bukan manis leci, bukan manis yang lain-lain, tapi manis gula tok saja. Hakul yakin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Ya, kita kembali lagi ke sini. Summa la tarunaha ainal yaqin. Jadi kemudian kamu pasti akan menyaksikannya, melihatnya dengan mata yakin, ainul yaqin. Kapan kita bisa ya ainul yaqin? Apabila kita mukasyafah. Lalu kemudian Allah mengutus Nabi kepada kita. Dan inilah kenikmatan tertinggi pada kita. Ya, inilah terseleksilah manusia. Seluruh manusia menerima kenikmatan Allah yang dari rahmannya. Hujan, matahari, panas, dan sebagainya, semua kita terima. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak bisa mendapatkan hujan, karena hujan itu gratis. Percuma, free. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak bisa mendapatkan misalnya panas matahari, karena panas matahari itu free. Tidak ada orang di dunia yang tidak bisa mendapatkan udara, karena udara itu free. Tidak dibayar. Semua orang bisa dapat, itu rahman Allah. Tapi lalu kemudian tidak semua orang misalnya bisa punya mobil, kereta. Tidak semua orang bisa punya rumah. Kenapa? Harus kerja keras, baru bisa dapat itu. Kalau udara matahari tidak perlu kerja keras. Tapi untuk mendapatkan rumah, mendapatkan mobil harus kerja keras. Mendapatkan uang banyak harus kerja keras. At-takasur tadi harus kerja keras. Dan banyak orang bisa beli mobil. Banyak orang bisa beli rumah. Banyak orang punya uang banyak. Tetapi ada satu yang lebih tinggi lagi, yang kerja kerasnya harus lebih tinggi. Yaitu kombinasi antara kerja zahir dan kerja batin. Yaitu kenabian. Dan inilah kenikmatan yang paling tinggi. Maka inilah nanti yang dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Summa latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian latus alunna, summa kemudian la benar-benar sungguh-sungguh tus alunna kalian akan ditanyakan. Di sini ada dua taukidnya. Di taukid itu kalau bahasa kitanya stressing, underline, penekanan. Jadi ada dua penekanannya di sini. Yang pertama adalah la, ini adalah huruf taukid namanya. Yang kedua nun tasydid, ini nun tasydid juga. Jadi di sini la ini tambahan, benar-benar nunnya nun tasydid tambahan juga. Asal katanya dari kata salah yas'alu. Latus alunna, kalian benar-benar pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ditanyain, terus itu kan ditanyain. Kalian pasti akan ditanyain, dimintai pertanggungjawaban. Yauma izin pada hari itu. Pada itu artinya apa? Nanti di akhirat. Fil akhirat tadinya. Tentang apa? Tentang an-naim, tentang kenikmatannya. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Kemudian latus alunna, kamu pasti akan diminta pertanggungjawaban pada hari itu tentang an-naim. Kenikmatan di sini apa? Ada kenabian. Kenabian itu artinya apa? Bukan nabi. Kenabian itu berkelanjutan. Kenabian itu dimulai dengan seorang nabi, lalu diteruskan oleh penerusnya. Bisa nabi, bisa imam namanya. Berdasarkan Al-Quran itu imam. Seperti contohnya dalam surat Al-Baqarah 124. Ya. Inni ja'ilu kalinnasi imama. Nah itu dia. Di pelanjut kenabian, bisa nabi, bisa juga bergelar imam. Tapi itu artinya apa? Kenabian. Nabi dan kenabian dua hal yang berbeda. Presiden dan kepresidenan dua hal yang berbeda. Ya. Kaya dan kekayaan dua hal yang berbeda. Nah, jadi summa latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kenikmatan ini akan diminta pertanggungjawaban. Jadi di antara semua yang diminta pertanggungjawaban kepada kita, terutama naim artinya apa? Apakah dengan banyaknya harta benda tadi mengantarkan kita kepada an-naim ini? Karena betapa banyak orang yang banyak harta bendanya, banyak tinggi pangkat dan jabatannya, tetapi tidak terhantarkan menuju kepada an-naim ini. Maka Allah mengatakan, ingat, semua yang Allah berikan di muka bumi ini, yang tadi semua diberikan kepada kita melalui rahmannya, adalah dalam rangka untuk mencari sesuatu yang bisa melanjutkan kehidupan kita. Baru kemudian ujungnya apa? Puncaknya adalah an-naim. Inilah yang diminta pertanggungjawaban. Karena inilah puncak pencarian akal pikiran manusia. Summa latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Ini dalam Al-Quran kalau kita bahas akan panjang sekali. Karena jemaah sekalian berbahagia,
Ini juga kita dapatkan di beberapa ayat yang lain. Tetapi cukup sampai di sini saja karena kita sudah pernah membahas sebelumnya. An-Naim ini adalah bukan harta benda, tetapi lebih daripada harta benda. Apa sebabnya jemaah sekalian? Kita sudah bahas tadinya. Ini harus dicapai dengan ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin. Jadi artinya apa? Orang ini harus kita capai dengan hakul yakin, bahwa dia adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membangun alam kehidupan dunia ini dan memberikan kehidupan kepada kita agar kita mengenal kepadanya, ma'rifat kepadanya. Dan kita tidak bisa ma'rifat kepadanya dengan sempurna kalau kita tidak ma'rifat kepada An-Naim ini. Maka inilah dimintai pertanggungjawaban, summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan kekhilafannya dari kekurangan dan kekhilafan Al-Fakir sendiri, dan jangan diambil. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Barakallahu fiikum. Bagus. Ma'azabatin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam kupasan hari ini, apakah indah tidaknya Al-Quran dan ayat-ayatnya tadi satu penggambaran bagi pembaca dan pendengar bahawa hakikat hujung ceritanya ialah apapun kita kupaskan, kita kembali kepada An-Naim yang ditafsirkan sebagai A'imah tadi. Sebab inilah penerus pada rahmatan lil alamin. Maka soalan saya ialah, setiap kali ayat-ayat Al-Quran dibacakan, indah tidaknya tadi itu bergantung pada sama ada kita berenang di permukaan lautan Quran ataupun kita snorkel di bawah permukaan tadi, atau kita mempunyai tank scuba dive yang dapat ke dasar lautan menemui An-Naim mutiara tadi. Bergantung pada apakah kita di level ilmu yakin, atau kita benar-benar menuju pada ilmu yakin, atau kita akhirnya dapat menyelam jauh ke dasar lautan dengan hakul yakin tadi. Beri teguran dan pencerahan Ustaz. Afwan semua. Barakallahu fiik. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita simpulkan dari pertanyaan Pak Nur tadi, bahwa surat At-Takasur ini sebetulnya kalau kita sederhanakan, kalau kita simplifikasi, kira-kira begini nih maksudnya. Manusia ini telah diciptakan di muka bumi, di alam semesta ini. Alam semesta ini sudah ada sebelum kita diciptakan. Sebelum ibu kita, sebelum orang tua kita sudah ada. Bahkan sebelum Adam, semuanya sudah ada. Fasilitasnya sudah ada. Udara sudah ada, matahari sudah ada, air sudah ada, hujan sudah terjadi, tumbuh-tumbuhan sudah ada, hewan-hewan sudah ada, semuanya sudah ada. Jadi Allah siapkan semua fasilitas untuk hidup. Satu. Yang kedua, setelah kita hidup di muka bumi, Allah berikan kepada kita akal pikiran. Yang akal pikiran itu bisa kita mencari, mengumpulkan makanan supaya kita tidak tiba masa, tiba akal. Yaitu untuk makan besok lusa kita sudah beli sekarang. Paling tidak untuk kebutuhan 1 bulan ke depan kita sudah beli. Untuk belanja 1 bulan ke depan kita sudah punya uangnya. Makanya gaji itu biasanya per bulan. Dan itu artinya terkumpul. Dan itu kerjaan mengumpul-ngumpulkan, memperbanyak-banyakkan. Itu sesuatu yang wajar, normal, manusiawi. Harus begitu. 3. Cuma apakah pekerjaan kehidupan dunia dan memperbanyakkan ini benar-benar mengantarkan kepada tujuan penciptaan? Apa itu tujuan penciptaan? Yaitu liya'buduni, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Jadi kalau at-takatur, memperbanyak-banyakkan harta lantas membuat kita tidak beribadah, berarti keliru. Kita namanya alha, lalai. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, apa substansi, apa intisari daripada beribadah? Intisari beribadah adalah sujud kepada wali Allah. Itulah sebabnya ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Jadi inti, the core of
beribadah itu apa? Yaitu sujud. Pertanyaan kepada siapa kita sujud? Hakikatnya kepada Allah, tapi melalui siapa? Melalui walinya. Melalui nabi, rasul, para imam yang suci. Nah, An-Naim. Mengantarkan kita sujud kepada mereka. Atau bahkan justru At-Takasur mengantarkan kita kepada melawan mereka. Berkonspirasi, bersekongkol, bekerja sama, mendukung orang-orang yang justru menghalangi dan bahkan membunuh mereka. Inilah inti daripada surat At-Takasur, Al-Hakumut Takasur. Dan ditutup dengan latus alunna yauma idzin anin naim. Kalian pasti akan diminta pertanggungjawaban pada hari akhirat tentang itu semuanya. Nah, jadi dengan demikian yang disampaikan tadi Pak Nur itu adalah intinya situ, yaitu bagaimana caranya agar kita sampai kepada sujud, bukan hanya sekedar mengakui tetapi sujud kepadanya. Banyak orang mengakui bahwa mereka itu adalah orang suci, mereka itu adalah tidak punya dosa. Apa buktinya? Mereka tidak bisa menemukan dosanya. Tidak ada orang bisa menemukan dosanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Imam Ali. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menemukan dosanya orang seperti misalnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tidak ada. Mereka tidak pernah menemukan cacatnya, bahkan para musuh-musuhnya sekalipun tidak bisa menemukannya. Artinya mereka mengakui bahwa mereka itu orang baik. Tetapi mereka toh berdiam diri, bahkan ikut terlibat dalam sebuah persekongkolan besar untuk menghentikan dakwah mereka, risalah mereka. Bahkan ikut membunuh mereka. Atau bahkan berdiam diri terhadap pembunuhan mereka. Maka ditutuplah tadi dengan kata-kata seperti ini tadinya. Ya. Ditutuplah tadi dengan kata-kata ini. Ya. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian, jadi ini kan 8. Jadi kemudiannya ini terakhir. Jadi di antara semua kemudian itu kan masih bersama tuh. Kemudian. Ini kemudian. Ini juga ada kemudian di sini nih. Kemudian. Di kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Summa la tarawunna ainal yakin. Terus yang terakhir, summa. Jadi kan berarti ini terakhir. Berarti ini summa paling tinggi. Kemudian berarti yang paling tinggi adalah ini summa. Inilah akhirnya. Akhirnya apa? Latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kalian pada saat itu, hari itu, pasti benar-benar akan ditanyakan tentang An-Naim. Apa yang ditanyakan? Apakah kita mendukung mereka atau tidak? Karena kalau dia benar-benar pengikut Muhammad, dia harus mendukung mereka. Di mana ayatnya? Ayatnya mengatakan, Qul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Surat Yusuf ayat 108. Qul, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa itu? Ada'u ila Allah, mengajak orang kepada Allah. Mengajak orang untuk berwilayah kepada Allah melalui aku. Maka dikatakan, siapa punya tugas? Anak melalui aku. Wa manittabani, siapa punya tugas? Wa manittabani, dan orang-orang mengikuti aku. Jadi orang mengikuti Nabi harus menjalankan tugas An-Naim ini. Harus ikut di belakang An-Naim ini. Karena dikatakan, Qul hadhihi sabili ada'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Itu tugasku dan siapa saja menjadi pengikutku. Jadi kalau dia tidak ikut mendukung An-Naim, berarti dia tidak termasuk aku, anak, kata Nabi di situ. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, mohon saya dikoreksi. Bisakah saya berpikir juga At-Takasur ini juga termasuk bermegah-megahan terhadap karena memiliki pengikut. Kadang-kadang seseorang dengan bermegah-megahan dengan pengikutnya, pengikut tadi sehingga terkaburkan terhadap nabinya atau imamnya. Kira-kira apakah ini benar juga atau tidak, gimana Ustadz? Terima kasih, jazakumullah. Terima kasih banyak Bu Ima. Jadi jemaah sekalian, kita sudah sampaikan tadi bahwa takasur ini dalam Al-Quran tadi disebutkan terutama 2 hal, yaitu al-amwalu wal aulad.
Dan amwal kita artikan dengan pengaruh, harta benda dan sebagainya, termasuk popularitas. Sedangkan al-aulad itu adalah pengikut. Jadi kita artikan aulad itu pengikut, anak-anak itu pengikut. Ya. Jadi al-aulad itu adalah pengikut. Jadi kalau dia merasa banyak pengikutnya, lalu kemudian dia merasa hebat dan sebagainya, lalu kemudian keluar daripada jalan kebenaran menuju kepada an-naim, maka dia termasuk al-hakumut takatsur. Dia termasuk terlalaikan. Makanya baik itu harta benda ataupun pengikut yang banyak, pengikut itu bisa dalam pengertian organisasi, bisa dalam pengertian pemimpin massa, bisa dalam pengertian partai politik dan sebagainya. Artinya hal-hal seperti ini semuanya bisa mempengaruhi jiwa manusia, yang kemudian ujungnya adalah kemudian terjauh, berjarak dengan an-naim. Banyak orang jemaah sekalian berkenaan dengan an-naim ini adalah demi memelihara al-amwal wal aulad tadi, adalah mereka bersikap diam saja. Mereka bersikap diam. Contoh misalnya banyak orang, mohon maaf, misalnya ustadz atau ulama, kalau dia mendukung misalnya kebenaran an-naim, maka kemudian dia mungkin akan kehilangan pengikutnya, seperti itu. Nah, kalau ada orang seperti itu, berarti dia terlalaikan oleh pengikutnya. Kan kalau misalnya, mohon maaf, sebagian orang kalau banyak pengikutnya kan berarti di sana ada unsur politik juga. Karena dia artinya dia bisa melakukan transaksi politik. Karena dia punya pengikut banyak. Yang kedua adalah bisa punya kehidupan duniawi yang besar. Karena artinya banyak yang mendukung dia. Kalau sakit saja banyak orang bisa kumpulkan dana untuk membantu dia. Dan seterusnya. Nah, demi menjaga banyaknya pengikut ini biasanya tidak berani melakukan perbuatan ataukah perkataan ataukah pemikiran yang menyebabkan pengikutnya meninggalkannya. Nah, kalau kemudian orang seperti ini berarti dia telah berbuat syirik. Syiriknya apa? Pengikutnya. Makanya Allah mencontohkan kepada kita Nabi Ibrahim. Bahkan anaknya pun disembelih. Istrinya pun ditinggalkan di padang pasir. Supaya apa? Wa ma kana minal musyrikin. Allah berkali-kali mengatakan Nabi Ibrahim itu wa ma kana minal musyrikin. Dalam jiwanya tidak ada lagi syirik sama sekali. Nah, betapa banyak orang yang tidak berani berpihak kepada an-naim, kepada kebenaran, karena tadi takut kehilangan konstituennya, takut kehilangan masanya, takut kehilangan anggotanya, takut kehilangan pendukung-pendukungnya, takut kehilangan orang-orang berikan popularitas kepadanya. Nah, kalau ini terjadi, maka masuk kategori al-hakumut takatsur. Seperti itu. Jadi saya kira pertanyaan Ibu Emma adalah benar. Dan makanya dikatakan ini memang berat sebetulnya. Tapi berat bagi mereka yang hatinya terikat dengan dunia tadinya. Tapi kalau hatinya orang terikat hanya benar-benar kepada Allah, tidak ada yang berat. Karena segala sesuatu selain Allah, hakikatnya tidak ada. Yang ada adalah Allah saja. Maka aslinya, ya namanya pengikut yang banyak, harusnya tidak menjadi beban. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kalau kita punya harta benda yang banyak dan tidak perlu meragukan, memang hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Inilah menyebabkan orang-orang yang datang ke Karbala tidak merasa terbebani. Bahkan mereka dengan sukacita menyambut kematiannya sangat sadis itu. Apa sebabnya? Karena tidak ada lagi yang ada dalam jiwanya kecuali Allah melalui an-naim ini. Ini juga yang dicontohkan pada Sayyidut Tauhid Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu anaknya baru lahir, suruh bawa istrinya ke Mekah, padang yang tidak ada orang pada saat itu. Dia simpan istri dan anaknya di sana. Dia datang, anaknya sudah besar, suruh nyembelihnya. Dia dengan gampang melakukannya. Apa sebabnya? Karena tidak terbebani. Wa ma kana minal musyrikin. Dan kita melakukan tadabbur Al-Quran, harapannya kita agar sampai ke sana juga. Berikutnya lagi. Di chatroom ada satu pertanyaan, Ustaz. Baik. Kita ke chatroom dulu. Sudah Ya. di-share, Ustaz. Sudah. Ya, baik. Jadi dari pertanyaan Pak Ridwan ya. Kalau kita lihat makam para imam, cukup indah dengan berbagai ornamen. Sebenarnya apa manfaat bagi imam dan kita yang masih hidup ini? Mohon pencerahannya. Nah, jadi cuma sekedar jadi sebetulnya keindahan itu bagi imam dikasih atau tidak dikasih tidak ada pengaruhnya. Karena mereka adalah insan sempurna, manusia sempurna.
Yang namanya manusia sempurna itu ada atau tidak ada ornamen itu tidak berpengaruh baginya. Lalu untuk apa sebetulnya? Ini bagi kita sebetulnya. Sebagai tanda kecintaan kita kepadanya. Karena tidak pernah ada cinta tanpa bukti. Cinta itu kan batin. Untuk mengetahuinya tidak ada yang tahu. Kenapa ya? Batin. Lalu bagaimana orang tahu kalau kita mencintai? Bahkan yang dicinta juga. Yaitu ketika ada buktinya. Seseorang berkata kepada seseorang, dia mencintai, tapi kalau tidak ada buktinya, ya tidak bisa disebut cinta. Jadi cinta itu adalah disebut cinta apabila sudah terkombinasi antara hati, rasa, dan fakta di luaran. Nah, seperti misalnya kita mencintai anak kita, buktinya kita sekolahkan dia, tidak berharap apa-apa. Tidak bisa dikatakan seorang tua mencintai anaknya kalau dia melahirkan anak-anaknya lalu tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bekerja keras, tidak banting tulang untuk membesarkan anaknya. Bahkan anaknya diserahkan kepada orang lain. Itu tidak benar. Ya. Tidak ada tanda cintanya. Cinta kepada anak kalau dia melahirkan anaknya, karena memang anak dilahirkan oleh kita orang tua, lalu dia kerja keras untuk menghidupi anak-anaknya, menyekolahkannya, memberikan tempat yang layak baginya. Itu baru tanda cinta namanya. Hal yang sama terjadi pada suami istri suami. Ya, jadi selalu harus ada buktinya. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada buktinya gimana caranya? Saya kepada imam. Sebetulnya dari sisi imam tidak butuh, tapi kita ya membuktikan bahwa saya mencintainya dengan cara memberikan buktinya. Kita mengatakan saya mencintai si A, imam A, tetapi saya tidak mau berkorban. Nah, apa buktinya sebetulnya? Seperti tadi, saya mencintai anak saya, tapi tidak mau kerja keras, tidak mau mengeluarkan uang untuk menyekolahkan anak saya, berarti saya tidak ada tanda, bukti, fakta bahwa saya mencintainya. Jadi seperti itulah juga. Maka kita menyumbang, lalu kemudian pengurus makam itu memperbaikinya adalah sebetulnya bukti cinta kita sebagai pengikut kepadanya. Maka semakin besar makamnya, semakin mewah makamnya, semakin menunjukkan bahwa pengikutnya mencintainya. Cobalah lihat kuburan yang tidak ada pencintanya. Oh, tidak ada yang mengurusinya. Ya, coba lihat orang tua yang anak-anaknya lupa kepada dirinya. Nggak ada yang mengurusinya. Tapi anak-anak, misalnya seorang tua punya anak 5-6 orang, tapi semuanya saleh, itu pasti kuburan orang tuanya terurus. Pasti terurus. Orang tua sebetulnya tidak butuh lagi. Terurus kuburan orang tuanya. Kenapa? Setiap Jumat anak-anaknya datang ke sana. Kalau tidak setiap Jumat, setiap bulan. Kalau tidak setiap bulan, minimal sekali setahun kalau dia jaraknya jauh. Datang ke sana, membaca doa, sehingga kemudian kuburan itu dibersihkan. Maka kuburan itu menjadi baik. Maka apa tanda kuburan itu sudah tidak ada yang perhatikan dan ada yang perhatikan? Kalau kuburan itu sudah tidak ada yang perhatikan, tidak terurus. Kalau di Jakarta bahkan nanti ditimpa dengan orang lain. Kalau sudah tidak ada lagi keluarganya, kan itu si kuburan, maka nanti akan ditimpa dengan orang lain. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah lagi-lagi tanda. Jadi tanda sebagaimana Allah mencintai kita, apa tandanya? Dia berikan kepada kita sesuatu yang bisa dilihat, alam semesta. Allah berikan kepada kita tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, matahari, rembulan, samudra. Itu tanda cintanya Allah kepada kita. Nah, kalau Allah saja mencintai kita dan memberikan tanda seperti itu, lalu apa tanda kita mencintai Allah atau mencintai walinya, nabinya? Itu yang terjadi. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi siapa belakangnya? Saya Pak Komar, Pak Ustaz. Oh ya, silakan Pak Komar, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi tadi Pak Ustaz, berarti para nabi, rasul, dan imam-imam Ahlul Bait itu sudah memenuhi 3 unsur ya Pak Ustaz. Nah, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Komar. Jadi setiap insan kamil, setiap manusia sempurna, yang namanya insan kamil itu bisa nanti gelarannya nabi, bisa gelarannya rasul, bisa gelarannya imam, dan sebagainya. Pokoknya setiap insan kamil, manusia sempurna itu sudah melewati 3 unsur itu. Sudah pada dirinya berkumpul 3 unsur itu. Yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, inilah, dan bagi kita ini jemaah sekalian, Al-Quran itu sebetulnya adalah mereka. Al-Quran itu adalah para nabi sebetulnya. Ingat, Al-Quran itu adalah dirinya para nabi.
Al-Quran ini adalah Nabi Muhammad kita. Al-Quran ini adalah orang-orang suci sebetulnya. Jadi orang suci itu yang dijelmakan jiwanya dalam bentuk tulisan. Maka ketika kita ingin menjadi seperti mereka, kita mempelajari Al-Quran, membaca dan mentadabburinya, dan itulah yang coba kita lakukan di sini. Nah, tentu semakin kita dalam mempelajari Al-Quran, maka akan semakin kita juga sampai lebih cepat kita sampai ke sana. Kalau toh kita tidak sampai ke sana dan mungkin berat, tetapi paling tidak keseriusan kita mempelajari tadabburi Al-Quran menjadi tanda bagi Allah dan Rasul bahwa kita berhak untuk dimasukkan ke dalam golongannya tadinya. Ya, masuk dalam kategori orang yang bernaung di dalam pohon wilayahnya, seperti itu Pak. Berikutnya Pak Nur, kalau tidak salah tadi ada tadi. Alhamdulillah, ma'azilatin. Ustaz, beri pencerahan dan teguran serta panduan Ustaz. Bagaimana hatta zurtumul maqabir pada arba'in Imam Husain alaihi salam. Kita persiapkan sisi ilmu yakin, ainul yakin, akul yakin. Sebab konteks falsafah kita ialah inna lillahi, dah jelas, wa inna ilaihi raji'un. Kita bukan pergi, kita kembali. Beri teguran dan pencerahan Ustaz, afwan. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Jadi bagi kita ini manusia awam, kita ini kan manusia awam. Kita ini manusia yang pengetahuannya masih sangat dangkal sekali. Horizon pengetahuannya masih sempit. Maka kita ingin membuka mata hati kita, mata batin kita. Caranya bagaimana? Dengan melihat orang-orang yang sudah sampai ke sana. Tadi kita sudah sampaikan, yang sudah sampai di sana itu, yang sudah memiliki kita seperti pertanyaan Pak Komar, sudah memiliki ilmu yakin, ainul yakin, dan bahkan hakul yakin, adalah kita sebut dengan manusia sempurna. Insan kamil. Entah itu gelarnya Nabi, Rasul, Imam, dan sebagainya. Mereka adalah orang yang sampai ke sana. Tetapi jemaah sekalian, kemampuan kita melihat juga berbeda-beda. Kenapa? Karena ada di antara mereka masih di sisi kita terlindung, terhijab. Terhijab dalam sejarah, terhijab dalam ketiadaan peristiwa-peristiwa penting yang ada di sekitarnya. Nah, maka kemudian ketika kita datang misalnya seperti ke Karbala tadinya, yang kita saksikan itu bukan hanya orangnya, tetapi peristiwa-peristiwa menunjukkan bahwa dia hakul yakin. Bayangkan Bapak sekalian, orang yang dikepung oleh 30.000 orang, tapi tidak gentar sama sekali. Pada saat yang sama tidak emosional juga sama sekali. Ya, kalau kita itu pasti marah, mengeluarkan kata-kata yang kasar, tapi ini tidak. Dia tidak takut, tetapi sekaligus yang keluar dari mulutnya adalah nasihat-nasihat. Ini kan luar biasa. Bahkan ketika kemudian darah itu mengalir di depannya, yang terjadi pada pengikut-pengikutnya, mereka tidak ada kata-kata yang kasar keluar daripadanya. Yang ada adalah tetap menginginkan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Imam Husain masih berkata, hal min nasirin yansuruni. Jadi sampai pada tingkat seperti itu. Ketika panah-panah itu menancap di tubuhnya, masih berkata, hal min nasirin yansuruni. Artinya apa? Masih berharap orang-orang ini merubah pendiriannya untuk menjadi penolongnya. Coba bayangkan sekali. Masih berharap untuk jadi penolongnya. Ya. Jadi inilah yang ditunjukkan. Jadi ketika kita datang ke sana, yang terjadi adalah peristiwa multidimensional namanya. Jadi peristiwa multidimensi. Di sana kita menyaksikan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin pada saat yang bersamaan. Dan bukan hanya pada diri Sayyidina Husain, tapi juga pada pengikut-pengikutnya. Kalau orang selevel Sayyidina Husain, mungkin kita hampir berputus asa bagaimana kita bisa mencapai derajat seperti itu. Yang dibesarkan oleh Nabi, yang dipangku-pangku oleh Nabi. Tetapi bagaimana dengan pengikut-pengikutnya? Bahkan di sana ada orang yang baru masuk Islam. Bahkan ada orang di sana yang tadinya adalah datang ke sana untuk membunuhnya, tapi kemudian berubah hatinya. Jadi dengan demikian ketika kita datang ke sana, ke Karbala, kita menyaksikan peristiwa dimensionalitas dalam sejarah, tetapi seakan-akan hadir di depan mata kita masing-masing. Inilah makna daripada hatta zurtumul maqabir yang paling tinggi sebetulnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri sampai di sini. Wa'alaikumsalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.